Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semuanya sehat dan selalu semangat. Bersama saya, Bu Eni Lutfia dari SDN 1 Ketileng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem. Yang kedua, siswa mampu memahami satuan-satuan penyusun ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam ekosistem. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan komponen-komponen penyusun ekosistem. Anak-anak, apakah sudah tahu apa arti dari ekosistem? Ya, ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu, ekosistem juga disebut sistem lingkungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Satuan ekosistem. Satuan-satuan ekosistem terdiri atas tiga, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Apa pengertian dari masing-masing satuan ekosistem? Yang pertama, individu adalah makhluk hidup tunggal yang menempati suatu wilayah atau habitat. Selanjutnya, populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Macam-macam ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi dua, adalah ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pengertian dari ekosistem alami adalah suatu ekosistem yang dibentuk secara alami, tanpa ada campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Hutan, gunung, dan goa termasuk dalam ekosistem darat. Sedangkan sungai, air terjun, laut, dan danau termasuk dalam ekosistem perairan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang dibentuk melalui adanya campur tangan manusia. Ada beberapa contoh ekosistem buatan. Misalnya, ekosistem bendungan, akuarium, dan waduk. Komponen-komponen penyusun ekosistem. Komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup atau non-hayati yang meliputi komponen fisik dan kimia. Contohnya, tanah, air, matahari, udara, dan energi. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya, manusia,
hewan, dan tumbuhan. Anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh komponen ekosistem biotik dan abiotik di lingkungan sekitar kita dan apapun yang kita lihat, seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kenampakan dari pegunungan, hutan, waduk, matahari, hewan, manusia, sungai, dan lebih banyak lagi. Anak-anak bisa menjelaskan itu semua dan bisa mengelompokkan mana komponen biotik dan komponen abiotik. Hubungan antar komponen ekosistem. Hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misal, tumbuhan dapat hidup baik apabila di lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya, air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik, yaitu tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan, tanah menjadi subur. Tetapi apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat tertahan, sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan menjadi tandus. Hubungan antara komponen biotik dengan komponen biotik di antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang hidup tanpa makhluk lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan baik secara langsung maupun tak langsung. Dari hubungan tersebut, kita akan mengetahui tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, arus energi. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam satu ekosistem dengan urutan tertentu. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan saling berhubungan dalam satu ekosistem. Piramida makanan merupakan gambaran perbandingan antara produsen, konsumen satu, konsumen dua, dan seterusnya. Dalam piramida ini, semakin ke puncak, biomasanya semakin kecil. Selanjutnya, arus energi merupakan perpindahan energi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yaitu dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen tingkat 1, ke konsumen tingkat 2, sampai pengurai. Hubungan saling ketergantungan antara produsen dan konsumen dan pengurai terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Melalui peristiwa tersebut, kita akan mengetahui jaring-jaring makanannya. Contoh rantai makanan. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati terurai jadi jamur. Kita bisa menjelaskan satu persatu tugas dari masing-masing. Contohnya padi. Padi disebut produsen karena
bisa memasak makanan sendiri. Padi dimakan belalang. Belalang sebagai konsumen satu. Belalang dimakan katak. Katak sebagai konsumen dua. Katak dimakan ular. Ular sebagai konsumen tiga. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen empat. Elang ini akan mati terurai menjadi jamur. Nah, selanjutnya dari uraian materi, anak-anak bisa mengulas kembali dengan menjawab pertanyaan melalui kuis di Wordwall dan lihat di linknya itu ya. Bisa memakai barcode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.